Ziarah kubur ini siapa yang bagus yang dari kuburan itu? Ahli kubur yang harus kita ziarah ini siapa? Yang pertama, yang afdal, yang agung adalah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki perempuan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada hukumnya haram makruh apa, nggak ada. Ziarah Nabi, laki perempuan datang ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Siapa saja umatku setelah aku yang ziarah kepada aku setelah meninggal, dia ziarah nyampe ke makamku ke Madinah, ziarah ke makamku, maka apa? Maka kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati. Nanti di hari kiamat jamuannya dia akan aku beri syafaat. Dikatakan oleh Rasulullah, man zara qabri kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Siapa orang yang bisa nyampe ke kuburanku, kata Rasulullah, untuk ziarah, aku akan ngasih syafaat dan aku akan jadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya dia cinta kepadaku dan dia datang kepadaku. Manja'ani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, manja'ani zairon, siapa yang datang kepadaku ziarah, lam tahmilhu hajatun illa ziyarati. Gak ada tujuan lain, tujuan cuma ziarah, gak ada dia jual beli atau enggak, dia datang cuma ziarah kepadaku. Apa? Karena haqqan 'ala Allah an akuna lahu syafi'an yaumil qiyamah. Maka Allah akan memberikan izin kepadaku untuk memberikan kepada orang itu syafaat nanti di hari kiamat. Yang kedua, ziarah orang soleh. Ziarah orang soleh. Ziarah. Ada orang soleh ziarahi, masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, jalsatun baina yaday walillah kahal bisyatin aw sajji baido. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, siapa orang yang duduk di depannya orang soleh seperti meras susu atau mencahkan telur, maka apa? Lebih afdal daripada ibadah sab'ina sana, daripada ibadah 70 tahun. Au antugatta'a a'dha'uka irban, atau kamu beribadah sampai terpotong, bukan cuma bekak, potong badan kamu karena banyaknya beribadah. Itu lebih kalah dengan duduknya kamu di depan orang soleh. Hayyan au mayitan, hidup atau sudah meninggal. Makanya idza hammat alaikumul amr fa alaikum biziaratil kubur. Kalau sudah masalah itu sudah memenuhi akal kita, hati kita sudah nggak kuat, ziarah ke alam kubur, ziarah ke orang soleh. Mereka adalah orang-orang DPR-nya Allah yang diciptakan oleh Allah untuk membantu masyarakat. Yang ketiga, ziarah orang tua. Ziarah orang tua, ziarahi kuburannya. Katanya nggak boleh, beb. Ente nggak usah dengarkan orang. Arwah si tak oleh si tak ndek ziarah congok. Orang tua nih kubur colok nih buk-buk malaikatnya tuh. Nabi sudah mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang ziarah. Ada sebagian bilang, kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena dulu yang mati orang-orang tuanya kan masih kafir. Ketika sudah banyak syuhada, banyak yang mati syahid, orang tuanya sudah Islam, disuruh ziarah. Yang keempat, ziarah muslimin. Minimal kalau lewat, assalamualaikum ahli kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah lahikun. Cuk. Atau bacakan Fatihah. Atau sampean kalau punya teman ahli kubur itu ngelihat loh, Bu. Ahli kubur itu ngelihat kita. Dikatakan bahwasannya ada orang soleh ini ziarah ke kuburan. Ketika ziarah ke kuburan, ada satu orang soleh ziarah ke kuburan. Dulu temennya waktu masih hidup itu di sebelahnya, nggak diziarahi, ziarah ke satu ini kemudian pulang. Ketika orang itu malam dimimpi sama temennya yang di sebelahnya kuburan yang nggak diziarah itu. Dikatakan bahwasannya, wahai saudaraku, kenapa kau tidak ziarah kepada aku? Cuman kayak itu aja, kamu nggak datangi aku. Dijawab, loh kok bisa kamu tahu? Kalau iya, ketika kamu ziarah ke kuburan teman kamu yang satunya itu, kamu nggak ziarah aku bisa melihat kamu. Bagaimana kamu bisa melihat aku? Kamu tertutup tanah. Maka kata temannya ini,
ma ra'aital ma' idza kana fi zujat awama tabayyan. Kamu lihat kalau ada air ditaruh di kaca seperti ini, kelihatan kan? Begitu juga ahli kubur melihat kepada orang yang ziarah. Kayak seperti ikan di akuarium ngelihat orang yang ngelihat, maka ikan ini kan ngelihat kalau orang ini ngelihat. Kenapa? Karena ada airnya di situ. Begitu juga ahli kubur, mereka bagaikan di dalam air yang dihalang-halangi oleh air, nggak bisa, nggak dengar, mau ngomong nggak bisa, tapi dia tahu kepada orang yang ziarah. Makanya dikatakan bahwasanya orang tua kita setiap harinya teriak kepada kita yang sudah meninggal 1000 kali. Al-mayyit fil qabri kal gharik yantadir da'wata ahli baiti. Mayit yang ada di kuburan seperti orang yang tenggelam, yang setiap harinya meminta tolong kepada saudara-saudaranya. Bapak kita, kakek kita dalam kuburan, orang tua kita, saudara kita setiap harinya teriak, mana anakku nggak ngirim Fatihah, mana anakku nggak ngirim Yasin, mana anakku nggak ngirim bacaan Al-Quran.